Bapak Ibu penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Ade Frida. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti LPTK IAKN Ambon, angkatan pertama tahun 2024 akan melaksanakan praktek mengajar untuk uji kinerja di SMA Negeri 96 Jakarta. Selamat menyaksikan. Shalom dan selamat pagi anak-anak. Shalom. Ya, apa kabarnya hari ini, Nak? Oke, baik. Kalau begitu, coba berikan senyum sama teman kanan kirinya, Nak. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen lebih dulu ya, Nak. Untuk kehadirannya di kelas, Ibu panggilkan. Yang dipanggil namanya boleh angkat tangannya. John Peter, Prince Goodwin, Marcelia Yosepin. Ya, baik kalau begitu. Kita akan mulai belajar. Boleh bangkit berdiri, Nak. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Saya minta Rafael untuk main musik. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami saat kembali berkumpul Tuhan untuk melakukan pembelajaran hari ini Tuhan. Biarlah pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Nak. Iya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana iptek dan kebudayaan hadir bersama dengan kita, maka hari ini kita akan belajar dengan tema Allah menganugerahkan talenta kepada setiap manusia. Adapun tujuan pembelajarannya yang akan kita capai, yang pertama, mendeskripsikan sedikitnya 3 cara Allah merawat hidup manusia. Yang kedua, mendaftarkan sedikitnya 3 talenta yang Tuhan anugerahkan. Ketiga, merancang sedikitnya 2 aktivitas sesuai dengan talenta yang kalian miliki atau yang siswa miliki sebagai sumbangsih bagi Indonesia. Ini adalah tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran tema bab kita pada hari ini. Awali pertemuan pada hari ini kita akan membaca Alkitab. Silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan baca dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 16. Lalu Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin dapat bicara, dahulu tidak, dan sejak Kau beriman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ya, sampai di sini kita akan lanjut membaca dari Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11. Dan telah memenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Apa sih isi bacaan atau apa sih inti bacaan di dalam Keluaran pasal 4 dan Keluaran pasal 31? Kalau begitu, kita akan masuk ke yang bagian berikutnya. Kita akan lihat, kira-kira menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan talenta? Ada yang bisa kasih pendapat, apa sih talenta? Oke, Ruben. Talenta itu bakat yang diberikan dari Tuhan kepada kita. Talenta, bakat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada lagi? Oke, Adi. Kemampuan yang ada di dalam diri terus perlu diasah.
kemampuan yang ada dalam diri, kemudian diasah. Gimana sih cara kita tahu talenta kita? Oke, Cantika. Kita bisa tahu dengan mengenal diri kita dan kita terus mencoba sehingga tahu mana talenta kita. Mencoba kenalin dulu diri, kemudian mencoba, akhirnya tahu talentanya. Kita akan menyaksikan satu buah video. Apa sih yang kamu dapatkan ketika menonton video? Jess, apa Jess? Kira-kira Jess? Menurut saya dengan keterbatasannya dia masih mau mengembangkan talentanya. Sekarang kita akan masuk dalam kelompok. Jadi kalian akan saya bagi dalam kelompok-kelompok yang nantinya di dalam kelompok silakan kalian diskusikan. Kira-kira kalian di dalam kelompok itu kalian diskusi. Kira-kira apa sih talenta yang kalian miliki di dalam kelompok? Kemudian setelah itu sepakati kira-kira talenta apa sih yang mau kalian tunjukkan? Ya, jadi saya akan kasih waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk kalian mendiskusikan talenta, latihan. Nantinya tiap kelompok akan perform di depan, menampilkan ya. Kelompok 1, kelompok ASI ada Peter, Ruben, Vio dan Marcelia. Kemudian kelompok Sukacita ada Jean, Lomo, Angel dan Yosepin. Perhatikan nanti akan ada lembar kerja siswa yang saya bagikan ya. Lembar kerja siswa yang saya bagikan. Nanti silakan ditulis nama kelompok kalian, kemudian anggota kelompoknya siapa saja, lalu tulis jenis proyek atau jenis talenta yang mau kalian tampilkan itu apa. Ya, di dalam lembar kerja. Tapi sebelumnya kalian berdiskusi dulu satu sama lain. Talenta apa sih yang kalian miliki ya? Aku kan senang baca. Iya. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya, Nak. Baik, Bu. Silakan berdiskusi dalam kelompok. Silakan didiskusikan, kemudian dipikirkan kira-kira kalian mau bedah tokoh kah, mau baca puisi kah, atau kalian mau nyanyi, apapun itu ya. Lihat di petunjuk ya Nak, setiap kelompok memilih salah satu proyek yang relevan dengan tema, yaitu membuat presentasi tentang tokoh. Ada Daud, Esther, Petrus, kemudian menciptakan karya seni, nyanyi, nulis puisi, dan yang lainnya ya. Oke, silakan berdiskusi Nak. Jangan lupa nanti tulis lirik lagunya ya, nama kelompoknya. Jenis proyeknya bedah tokoh siapa ya?
ada tokoh Alkitabnya siapa? Oh, udah Petrus. Oke, sip. Sungguh makasih Yesus yang datang dan menilai hidupku Sekarang sebelum memulai kita sedikit ice breaking ya, berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya, kita berdiri. Berdiri dulu. Oke, kita akan mulai ya. Setiap kelipatan 4, maka bilangnya door. Setuju ya? Kelipatan 4,
kelipatan 4 bilangnya door ya. Mau trial atau langsung? Kita langsung ya. Oke, kita mulai. Kelipatan 4 kita bilang door ya. Oke, kita akan mulai dari John Peter. 1, 2, 5, 7 door. 9 10 11 door. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk, nak. Waktunya yaitu kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian bahas dalam kelompok, ya. Kita akan mulai dari kelompok pertama dulu. Kami dari kelompok pertama nih, jadi kami mau membacakan puisi yang sudah kami buat. Dalam kasih-Mu ya Bapa, bertemukan damai, sebuah anugerah yang tak akan pernah usai. Engkau mengampuni segala dosa dan salahku, memberi harapan baru, hidup yang lebih baik. Kasih setiamu bagai bintang di malam kelabu, menuntun langkahku ke jalan yang benar. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok Petrus ingin menyampaikan hasil resum dari 3 tokoh kita, yaitu Petrus. Petrus adalah salah satu tokoh dari 12 Rasul Yesus. Sosok yang kaya, talenta dan pengalaman. Mari kita bedah lebih dalam lagi mengenai tokoh sentral dalam sejarah kekristenan ini. Kekuatan di jiwaku ada dalam batinku, tak dalam hadiratmu menyembahmu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Oke. Terima kasih. Silakan dikumpulkan di sini sayang lembarnya. Nah, oke. Berikutnya yang terakhir adalah kelompok 4. Oke, baik. Kita akan menyaksikan bedah tokoh. Silakan kepada kelompok 4. Shalom semuanya. Shalom. Kami dari kelompok kesabaran, kami memilih untuk bedah tokoh yaitu tokoh Daud. Daud adalah salah satu tokoh yang paling menonjol dalam Alkitab. Daud dikenal sebagai seorang raja yang memiliki berbagai talenta dan juga iman yang luar biasa. Kisahnya dimulai sebagai seorang gembala muda, namun ia kemudian menjadi raja Israel yang besar. Talenta Daud. Yang pertama, pemusik yang handal. Daud dikenal sebagai seorang pemusik yang sangat berbakat. Ia memainkan kecapi dan sering menggunakan musik untuk memuji Tuhan serta menenangkan hati orang lain. Banyak mazmur dalam Alkitab, mazmur yang dipercaya ditulis oleh Daud mengungkapkan kerinduan, pujian, dan pergumulan dengan Tuhan. Yang kedua, pejuang yang gagah berani. Meskipun awalnya seorang gembala, Daud menunjukkan keberanian yang luar biasa saat menghadapi Goliat, seorang raksasa Filistin. Kemenangannya atas Goliat menjadikannya seorang pahlawan bagi bangsa Israel. Yang ketiga, pemimpin yang bijaksana. Sebagai raja, Daud menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dan mampu menyatukan bangsa Israel. Ia juga dikenal sebagai seorang pejuang yang tangguh dan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Yang keempat, penyair yang hebat. Selain sebagai pemusik, Daud juga seorang penyair yang ulung. Mazmur-mazmur yang ia tulis tidak hanya berisi pujian kepada Tuhan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, perjuangan, dan imannya. Dari sisi iman Daud memiliki hubungan yang sangat pribadi dan intim dengan Tuhan. Ia sering mengungkapkan kerinduannya akan Tuhan dalam mazmur-mazmurnya. Yang kedua adalah percaya pada janji Tuhan.
Meskipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, Daud selalu percaya pada janji-janji Tuhan. Yang ketiga adalah rendah hati. Meskipun menjadi raja, Daud tetap rendah hati dan mengakui bahwa segala yang dimilikinya berasal dari Tuhan. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Daud yaitu setiap orang memiliki talenta yang unik yang diberikan oleh Tuhan untuk digunakan demi kemuliaannya. Yang kedua adalah iman yang kuat dapat mengatasi segala rintangan. Dengan iman yang kuat, kita dapat menghadapi segala tantangan hidup dan mencapai kemenangan. Dan yang terakhir adalah seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang rendah hati dan mengutamakan kepentingan orang lain. Kesimpulannya adalah kisah Daud mengajarkan kita bahwa dengan menggunakan talenta yang kita miliki dan memiliki iman yang teguh, kita dapat melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan dan juga sesama. Sekian pidato kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Ya, terima kasih, Nak. Ya, terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah boleh mempresentasikan hasil kerjanya. 3 talenta yang kau miliki apa saja sih, Nak? Melukis, terus main musik, bermain alat musik, menyanyi. bernyanyi. Oke. Peter. Masak? Bernyanyi? Sama? Menggambar. Olahraga enggak? Enggak, baru yang kamu senangi ya. Oke, berikutnya saya tanya, Pin, apa Pin? 3 talenta yang kau miliki, Pin? Main musik, Main musik, terus nyanyi, nyanyi, sama olahraga. olahraga. Angel? Nyanyi, Nyanyi, sama dance. nyanyi, memasak dan menari. Oke, baik. Pin, ayo Pin, apa? Make up, oke, make up. Masak, bernyanyi. Mika? Masak, make up, bermain alat musik. Cantika? Saya menggambar, Menggambar, memasak, memasak, dan makeup. make up. Jess? Kalau saya public speaking, Public speaking, makeup, make up, dan juga masak. masak. Vio? Public speaking, nyanyi, menulis. Oke. Prince, apa Prince? 3, berenang, masak, dan berbicara. Oke. Rafael? Bermain basket, bermain gitar, berenang. Aldi? Membaca, menulis, bermain alat musik atau gitar. Ruben? Berolahraga, Berolahraga, baru mancing, Bu. mancing, Masak. masak. Oke. Jericho? Cepat adaptasi sama orang. Apa? Cepat adaptasi sama orang. Oke, mudah beradaptasi, Berenang. berenang. Terus ini apa namanya? Public speaking. Oke, public speaking. Ngomong apa lo? Masak. Olahraga. Dua aja. Oke, baik. Mungkin olahraganya banyak ya. Ya, bagi setiap siswa yang masih hanya bilang berolahraga, coba cari lebih spesifik olahragamu di bidang apa. Ya, jangan lupa bahwa bakat atau talenta ada bakat umum. Bakat umum itu apa sih? Yang sudah pasti dimiliki manusia. Menulis, membaca, berbicara, berlari, berjalan, itu yang pasti bisa. Ya, kemudian ada bakat khusus atau talenta yang tadi. Mungkin kamu bisa masak sesuatu yang orang lain nggak bisa. Mungkin bisa berolahraga di bidang mungkin futsal, basket atau apapun yang orang lain belum tentu bisa. Ya, ketika kamu sudah mengetahui 3 talenta yang kamu miliki, maka kita akan lihat bahwa ya Tuhan Sang Pencipta menganugerahkan kepada kita bakat dan kemampuan yang unik yang kita sebut dengan talenta. Nah, talenta ini adalah benih yang harus ditanam di dalam hati kamu. Jadi kamu harus yakini dulu bahwa itu adalah talentamu. Nah, di sini dikatakan jika kita rawat, kembangkan dengan baik, benih itu akan tumbuh jadi pohon yang rindang
panjang, kemudian dia berbuah lebat. Tapi kalau kamu mengabaikannya, maka dia akan mati. Jangan lupa kalau Alkitab katakan berapa manusia punya minimal berapa talenta? 1 talenta. Berarti setiap kita yang ada di sini minimal punya 1 talenta. Maka tanamkan itu dalam hati, Tuhan ambil talentamu. Ya, jadi sama seperti tanaman, kalau dipupuk disiram dia akan berkembang. Maka talenta harus demikian. Tadi di awal saya tanya, gimana sih cara supaya kamu tahu talenta? Itu harus diasah, Bu, dicoba-coba. Iya, barangkali coba pertama masak bisa, kedua bisa. Akhirnya kamu mendapatkan satu jawaban, oh iya talenta saya masak. Maka itu harus kamu kembangkan. Ya, nah berikutnya kita akan lihat. Nah, Tuhan memberikan kita talenta bukan tanpa alasan. Kalau kamu bisa main musik, kalau kamu bisa bernyanyi, barangkali tujuannya untuk memuliakan namamu. Barangkali di gerejamu butuh pemusik, berikan dirimu untuk main musik. Butuh song leader atau MC atau apapun, berikan dirimu. Ya, tujuannya apa sih? Menggunakannya untuk kebaikan dan memuliakan. Akhirnya jadi berkat. Seperti tadi dibilang Daud punya talenta banyak. Akhirnya Daud untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Mengembangkan talenta adalah sebuah perjalanan. Kalau yang namanya perjalanan berarti berproses, tidak instan. Sepanjang hayat kamu terus mencari, ya. Tidak selalu mulus, pasti ada saja tantangannya. Entah itu tidak didukung orang tua, entah itu kamu dibully sama teman-teman mungkin, ya, atau tidak dipercayai. Tapi itu tantangan. Yang pasti mencari talenta atau mengembangkan talenta adalah proses perjalanan. Namun kamu harus hadapi kesabaran, ketekunan, ya, dan meminta bantuan dari Tuhan, maka kamu akan bertemu dengan apa yang menjadi talentamu, ya. Jadi kita lihat bahwa hal-hal kecil untuk mengembangkan talenta itu adalah suatu kemenangan. Ketika kamu bisa bicara di depan umum, nggak nervous, kamu sudah menang dari rasa takutmu. Kamu sudah jauh di depan dari rasa malumu. Ya, jadi ingat bahwa kita diberi minimal 1 talenta dan harus kita syukuri bersama. Harus kita syukuri. Jangan sampai tidak bersyukur apa yang dimiliki. Nah, sampai di sini kira-kira hal apa sih yang kamu dapatkan dari materi kita hari ini? Silakan coba berpikir, kira-kira saya dapetin apa ya? Atau hal apa ya yang mau saya terapkan dari materi hari ini? Rafael, apa yang kamu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Kita harus mengembangkan talenta yang kita miliki. Mengembangkan talenta yang dimiliki. Oke, Ruben. Jadi setiap kita tuh masih punya talenta. Kita tuh nggak boleh berkecil hati. Kalau kita misalnya punya talenta, kita harus kembangin dengan baik. Oke, Vio, apa yang didapatkan? Kita harus terus mengembangkan diri kita, mengeksplor diri kita supaya tahu talenta yang kita miliki itu apa. Oke, Prince, apa yang kamu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Yang saya dapati kita harus mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Mengembangkan talenta, ya. Sekarang bilang sama teman kanan kirinya, ayo cari tahu talentamu. Ya, ya. Sekarang bilang ke sama diri sendiri, saya mau mengembangkan talenta saya. Ya, jadi ini saya melihat seringkali kita tidak bisa melawan rasa takut. Kita takut, aduh kalau nyanyi suara jelek nanti diketawain teman-teman, ekspresi muka teman-teman nggak kuat ngelihatnya segala macam. Tapi ketika kamu berani menghadapinya, kamu sudah menang. Ya, baik. Menutup pertemuan kita hari ini, kita mau angkat satu pujian. Kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Saya minta Aldi untuk main musik. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari
Mari kita bersatu dalam doa mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk pembelajaran kami. Kami boleh memahami apa itu talenta, sehingga kami mengembangkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sampai di sini pembelajaran kita, Nak. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.